Tera nalasakeun di kanang sebel kandel marikanang jagat itu. Sumilik dining parwi ku muji-muji sude pahari sude. Anu akar ulun Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di ruang rapat Padma Dinas Kebudayaan Provinsi Bali maupun yang sudah hadir melalui Zoom webinar pada hari ini. Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 yang mengangkat tema Danu Kerti, Huluning Amrata, memuliakan air sumber kehidupan. Dan pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama Widya Tula Sarasehan, Seni Sastra Tirta Adicita Sastra. Adapun narasumber pada hari ini, Profesor Dr. Inyoman Suarke M.Hum dan Dr. G. R. Lonoel Simatupang M.A., serta acara pada hari ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Iwayan Dire Arsana. Untuk waktu sepenuhnya kami persilahkan. Om Swastiastu. Selamat pagi peserta yang hadir di ruangan Padma Dinas Kebudayaan dan partisipan yang hadir lewat Zoom webinar Widya Tula hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Serangkaian PKB ke-44 kali ini Widya Tula mengambil tema tentang seni sastra Tirta Adicita Sastra. Jadi sastra sebagai sumber inspirasi, sumber solusi dalam membedah fungsi air dalam menuju harmoni kehidupan. Bali era baru dalam bingkai Nangun Satkertiloka Bali hingga kini terus bergerak dan menjadikan semua aktivitas untuk menggerakkan kita menjaga alam Bali. Harmoni kehidupan di tanah Bali tentu kita harus rawat dengan baik dan menjadi salah satu budaya kehidupan kita di tanah Bali. Dalam konteks ini, memuliakan air dan merawatnya tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan bagaimana sastra memotret air sebagai sumber kehidupan, air sebagai tirtaning amerta, tentu kita sudah sejak lama diberikan teori dan mitologi bagaimana fungsi-fungsi air ke depan. Dan bagaimana pula generasi muda ke depan memaknai sastra sebagai salah satu wahana untuk memuliakan alam, khususnya Danu Kerti dalam konteks air di tanah Bali. Untuk membedah bagaimana sastra memotret fungsi air dalam kehidupan manusia, makna air dalam harmoni kehidupan, kami pada Widya Tula kali ini telah mengundang dua narasumber tentu yang sangat kompeten di bidangnya. Satu hadir langsung di ruang Padma Dinas Kebudayaan, dan satu lagi hadir secara daring dari Yogyakarta. Narasumber yang pertama adalah Profesor Dr. Iwayan Suarke M.Hum. Beliau adalah salah satu guru besar di Fakultas Sastra di Universitas Udayana. Beliau kelahiran Tabanan, dan selain mengajar di pasca sarjana di kampusnya di UNUD, beliau juga banyak mengajar di universitas-universitas kita di Bali. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat, salam bahagia. Tentu kita sangat bersyukur kehidupan berbudaya di Bali bisa berjalan dengan baik di sepasca pandemi ini. Jadi beliau akan mengangkat tema tentang bagaimana sastra dalam konteks memotret air dari sisi teologi
dari sisi mitologi dan bagaimana peran air secara sosiologi di Bali. Bagaimana juga air menjadi inspirasi lahirnya Wariga di Bali. Mungkin beliau akan membedahnya nanti secara lugas, dan tentu partisipasi dari para guru besar yang sudah hadir juga di ruang partisipan media Zoom kami harapkan juga memberi sumbang pemikiran, sumbang saran, bagaimana air bisa menjadi solusi yang kita rawat ke depan untuk kehidupan yang harmoni. Yang kedua kami sapa lewat daring dari ruang Padma Pak Dr. Lono Simatupang. Selamat pagi Pak Doktor. Salam sehat Pak Lono. Ya, beliau adalah Dr. GR Lono L Simatupang MA. Beliau kelahiran Yogyakarta. Saat ini beliau aktif di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif di seni pertunjukan, salah satu mentornya. Beliau juga mengajar di Pasarjana UGM, dan beliau jebolan dari PhD-nya dari Universitas Sydney, dan Master of Art-nya dari Monash, juga dari Australia. Selamat pagi Pak Dokter, nanti kami akan persilakan membedah bagaimana sastra secara antropologi memiliki kaitan dengan pelestarian budaya. Air juga terpotret secara antropologi dalam konteks sastra. Jadi dalam salah satu bait materinya sudah saya sempat baca. Izin saya kutip Pak Doktor. Air dapat memelukmu, tapi tak akan membelenggumu. Dan bagaimana Pak Doktor membedahnya nanti kami dalam 2 jam ke depan Prof. Dan Pak Dokter akan memberi ruang kepada para pakar kita untuk membedahnya. Untuk kesempatan pertama akan disampaikan oleh Prof. Suarke. Kami persilakan 30 menit Pak Prof. untuk menyampaikan materinya. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Pak Moderator. Jadi, dan juga senior saya hormati Pak Dr. Lono Simatupang. Ya, kebetulan juga saya adalah Kagama juga gitu ya. Karena magister dan dokter saya juga di Gadjah Mada kemarin. Sangat berbahagia saya merasa berbahagia sekali diberi kesempatan pada pagi hari ini bersama para cendekiawan yang cerdas, Pernas, untuk berbicara, berdiskusi tentang air sebagai sumber inspirasi sastra dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-44 ini. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta semua staf yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut bersama-sama mengisi acara ini. Jadi mohon izin saya share materi dulu. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Ya ini sinyalnya nggak muncul materi saya. Materinya. Ini sudah. Ini kan. Hah? Niki. Oh, niki. Ya. Baik. Bapak Ibu, para peserta sersan yang saya hormati, baik yang luring maupun daring. Saya mengambil satu kutipan bait mengenai kekawin Sumana Santaka. Jadi di sini kita mencoba melihat bagaimana air ada di dalam sastra gitu ya. Jadi bagaimana air ada di dalam sastra. Jadi
Ini kekawin yang diciptakan pada abad ke-11 di Jawa. Jadi kekawin Sumana Santaka ya yang dikerang oleh Empu Monaguna pada masa Kediri. Nah, di situ ada dikisahkan bagaimana kemudian Dewi Inumati itu ya tidak bisa, atau tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu tidak bisa lepas dari air, dan air bagaimana difungsikan di dalam sastra. Itu kira-kira intinya ya. Jadi ini karena berhuruf Bali dan kekawin. Jadi biatite rihuus nire angucap-ucap teke sire taman narendra mahisi. Jadi kalau saya ini mestinya saya tembangkan gitu ya. Mestinya saya tembangkan ya. Yati teriku senir ngucap-ucap dekasir taman narendra mahisi lengong kadiwatan halap ike apanana jurang ngawukir mapo ajar-ajaran makir tali pinon curan jinalatun Dina laga risorani kad buta dahat ikang kakekan madius anengak lawanan akan kita mingin. Kan ini bahasa Jawa kuna, tentu mungkin agak langka kalau Bapak Ibu serta dengar. Jadi intinya begini, ketika sebuah keindahan dilukiskan, disitulah air hadir. Dalam berbagai bentuknya, dalam berbagai warnanya, dalam berbagai geraknya. Itu kira-kira artinya. Jadi kalau dalam ini kita ada air tali, itu air terjun, kemudian ada pancuran, kemudian ada kolam dan seterusnya. Jadi di situ katanya tempat bermain yang indah. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian saya melihat bahwa bagaimana sebenarnya air itu di dalam konteks tadi, saya ingin menjelaskan bagaimana air dalam dunia kerama Bali. Jadi dalam dunia kerama Bali itu kalau kita lihat di dalam sastra-sastra tutur, air itu dianggap sebagai salah satu unsur utama dari 5 unsur pembentuk alam semesta atau tubuh agung ya. Makrokosmos dan tubuh kecil manusia sebagai mikrokosmos. Jadi di situ jelas kita melihat ada pertiwi apah ya, teja bayu akasa. Jadi apah sendiri salah satu unsur utama, jadi unsur vital pembentuk raga semesta atau tubuh semesta, alam semesta dan juga tubuh manusia itu sendiri. Nah, ini kemudian air juga dalam konteks itulah kemudian kita melihat air sendiri di dalam dunia sastra. Saya melihatnya dari 2 fakta, 2 dimensi. Dimensi pertama saya melihat air itu sebagai sesuatu ya, air itu memadukan 2 dimensi, yaitu dimensi teologis dan dimensi sosioekologis. Ya. Jadi dimensi teologis itu mencerminkan bahwa air itu adalah sarana
bagi kerama Bali atau masyarakat atau umat manusia untuk menjalani kehidupan sampai kehidupan yang lebih tinggi, yaitu berpuncak pada Tuhan. Itu Sang Hyang Widiwasa yang ring Bali. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kemudian nanti air itu menjadi amerta atau tirta. Jadi tirta itu kan kita tahu adalah air yang telah disucikan oleh para sulingge, diberi kekuatan adikodrati sehingga mampu memberikan kehidupan yang adikodrati. Jadi di sini air dalam tataran teologis itu berhubungan dengan Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan air dan Tuhan ada di dalam air. Dalam konteks inilah ya perbauan ide Sang Hyang Widi, ide Meraga Bertara Wisnu. Jadi bagaimana kemudian Wisnu sebagai stiti di dalam Trikona memelihara kehidupan dan hidup dan kehidupan segala sarwa prani yang ada di dunia ini. Nah, kemudian di dataran ekososiologis atau sosiologis ekologis ini bahwa air itu juga untuk media atau cara pemahaman bagi manusia atau kerama Bali sendiri untuk mengenal dan menemukan jati dirinya. Bahwasanya air itu adalah saya katakan tadi sebagai salah satu pembentuk unsur utama tubuh manusia. Jadi dan juga air itu adalah sebenarnya secara sosiologis perekat, ya, sarana perekat solidaritas kerama Bali. Dan ini kita bisa lihat di dalam sistem subak. Jadi bagaimana kerama subak mengatur dirinya dalam satu kesatuan yang ditungkan oleh air itu sendiri. Jadi dua dimensi inilah yang sebenarnya selalu dielaborasi di dalam karya-karya sastra, khususnya baik karya sastra tradisional maupun karya sastra modern di Bali. Jadi di karya-karya tradisional itu kita lihat sastra dalam pengertian sastra tradisional ya itu akan menyangkut bukan hanya karya itu tetapi aksara itu sendiri. Jadi kita bisa melihat di situ. Kita akan lebih jauh karena waktu terbatas, nanti kita akan diskusikan ya. Jadi air, sastra dan manusia itu memang tidak bisa kita pisahkan ya satu sama lain, ya saling tergantung ya. Jadi bagaimana air itu menjadi sumber sastra, banyak karya sastra yang mendapat sumber inspirasi dari air tadi. Bahkan di dalam Kekawin itu sudah saya sambung tadi, dan juga kadang-kadang muncul dalam berbagai wujud artikulasinya di dalam sastra ya. Jadi kemudian air pun sebagai sumber kehidupan manusia ya, kalau saya katakan tadi nanti kita akan lihat di dalam dimensi sosioekologisnya. Lalu manusia pada dasarnya memang harus wajib merawat air itu sendiri, dan sastra lah yang dipakai salah satu media untuk melestarikan air. Jadi air sastra, kalau saya kabung kemudian air sastra itu yang simbolis ya, jadi menyucikan dan menjadikan manusia untuk bijaksana untuk di dalam mengelola air. Jadi air sastra itu ya, jadi dan sastra air itu media memelihara peradaban itu, peradaban hubungan harmonis manusia dengan air ketika manusia telah menyadari hakikat dirinya tadi melalui dimensi sosioekologis dan melalui dimensi teologis tadi, maka tumbuhlah peradaban itu sendiri. Nah, kemudian teologi air ya, mengapa tadi saya katakan air itu kemudian disebut tirta atau amerta. Nah, ini di dalam mantra kita lihat, dalam sastra-sastra mantra itu ada satu mantra kalau orang membuat tirta itu air suci, disembahlah Tuhan itu dalam perbawanya wujudnya sebagai dewi ya. Dewi Gangga, Dewi Saraswati, Dewi Sindu, Dewi Pawasa, Kausika, kemudian Serayu dan lain-lainnya. Nah, disitulah ketika kemudian air dianggap sebagai linggastana dari Widi, maka di situ tercermin adalah air sebagai sesuatu yang suci. Jadi air di situ sebenarnya sumber pengetahuan ya. Jadi bagaimana kemudian riak-riak air itu bisa dipahami sebagai aliran dari satu kehidupan itu sendiri. Karena air adalah amerta, amerta artinya tidak mati. Jadi merta itu artinya, amerta itu artinya hidup.
Jadi disitulah air mencerminkan riak-riak kehidupan. Jadi kita dari mantra itu bisa melihat bagaimana air mengalirkan air suci ya. Kehidupan itu membawa kebahagiaan, membawa merasa kesucian, membawa kualitas diri, membawa kewibawaan. Itu semua sebagai sumber kehidupan dari semua makhluk atau sarwa praniring jagat kabeh. Disebut di dalam teks-teks. Nah ini betapa vitalnya, betapa urgennya, betapa pentingnya air dalam konteks sastra tutur tadi ketika kita melihat air dalam dua dimensi tadi, dari dimensi niskala maupun dimensi skala. Jadi kalau saya mengibaratkan air itu ya ibarat seorang ibu ya, dikatakan di dalam sastra-sastra Weda ya, bagaimana dengan yang sama, jadi bagaimana aliran sungai itu ya menghidupi umat manusia yang demikian mengalir terus menerus. Dan sebenarnya dalam bagi kehidupan kita ya di makrokosmos maupun di mikrokosmos itu kita melihat bagaimana darah mengalir tidak boleh berhenti, karena di situ akan selalu memberikan kehidupan. Ketika dipompa dari sumbernya ya, purwonya itu adalah pupusuh namanya, jadi jantung itu sendiri. Nah di situ air akan merupakan sumber energi ya, dan sarana perawatan ya, yang saya katakan itu sekaligus sarana perawatan bagi badan dan jiwa manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini Bapak Ibu ya, ini Tirta ada itu sebenarnya di dalam konteks sastra itu adalah permainan mistik aksara suci. Jadi kita melihat, ini saya lihat di mana aksaranya supaya kenapa nanti air itu berubah. Jadi ada permainan antara ding dan dung sebenarnya air itu. Jadi kita memiliki aksara-aksara ya, ada ding dung deng ya. Ini vokal-vokalnya dan kemudian ini aksara sucinya. Kita bisa lihat ya. Ya. Jadi dari situlah kita melihat bagaimana kalau kita sebenarnya melihat posisi air itu ada pada tutaran ini, berlawanan arah atau berpasangan dengan api. Jadi api dan air itu adalah dualitas. Jadi pasangan yang saling melengkapi. Ya berbeda tetapi bukan dipertentangkan, tetapi justru dipasangkan. Nah dalam konteks inilah kemudian air ya, di mana sebagai simbol Wisnu atau dalam purusenya, sedangkan api adalah perdananya atau saktinya. Pertemuan antara air dan api ini akan menimbulkan kehidupan. Jadi realitasnya seperti itu. Jadi ketika api di tungku dapur dihidupkan, lalu pasang panci, kemudian ditaruh air, nanti keluar asap. Jadi asap itu kukus. Itulah sebenarnya kalau di dalam konteks dasak aksara disebut asap ngaran kukus, kukus ngaran atme. Atme ngaran urip. Urip itulah kehidupan itu sendiri. Dan ini yang sering saya katakan bahwa ya dapur itu harus ngebul karena airnya mengasap terus gitu ya. Jadi simbol kemakmuran. Jadi di titik itu. Jadi air itu adalah simbol dari kesuburan itu sih. Dan dari perasaan aksara inilah kita melihat bagaimana kemudian air memiliki dimensi teologis. Saya katakan tadi bahwa sa itu ya Iswara ketika dia dalam konteks aksara ya, baik Panca Brahma maupun Panca Dewata, kalau orang Bali ini dalam sastra melakukan pengelukunan. Wang ini akan dikembalikan ke ang, lalu sing ini dikembalikan ke tang, mang ini ke bang, dan nang ini ke sang. Jadi wang ke ang, sing ke tang, mang ke bang, nang ke sang. Ketika terjadi itu maka hanya tinggal sang bang tang ring, sang dibawa ke bang, tang dibawa ke ing. Dan i kembali ke ia. Itu rumusnya. Kemudian ia akan menjadi ketika dia menjadi ta dibawa ke a menjadi u, ya, i menjadi ini, kemudian sa dibawa ke ba menjadi a, lalu i menjadi a menjadi ma. Jadi a u m gitu, aum ya. Nah, ketika kemudian di ang berada di bawah lalu i ke ma ke bawah ke a itu jadi ah, maka terjadilah ang dan ah. Ketika itulah muncul air. Nah itu kalau kita bicara teologi ya, jadi terjadilah purusha, kekuatan di situ. Jadi air itu semua purusha. Jadi kalau kita pasangkan dengan api perdana itu. Jadi karena inilah kepurusaannya air inilah membuat kita kalau para
para ini disebut sering pendeta itu disebut Pancaketirta. Jadi 5 itu kepurusan yang selalu memberikan, pertama itu adalah Tirta Sanjiwani dari perasaan tadi, ini memberikan simbol kedamaian ya. Kemudian setelah itu Amandalu itu simbol kreativitas. Ya, jadi daya kreativitas itu kan muncul. Kemudian Kundalini itu adalah simbol kesadaran tertinggi. Jadi uning iraga gitu. Kalau merah itu kan utpati, kreator gitu ya. Jadi daya kreator kehidupan itu disebut Kamandalu ya. Kemudian Pawitra ini adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan, dan kemudian Amerta itu adalah kesucian. Ini prinsip air di dalam konteks sastra, dalam konteks dimensi teologis tadi. Sehingga kita lihat agama di Nusa Nusantara khususnya di Bali itu selalu menggunakan kelima air ini. Dengan berbagai nanti turunan-turunannya. Kenapa? Karena kita melihat dia dalam diagram ini sangat jelas bahwa agama Hindu di Bali atau di Nusantara agama Siwa Bodha. Jadi agama Siwa Bodha. Ya, dalam dimensi seperti ini. Nah, ini kita lihat bagaimana ia menghargai air, menempatkan air pada posisi berkelainan dengan Siwa, Purusa, Wisnu, Gunung, Buddha, Ang, Stiti, Taksu, dan seterusnya. Jadi ini konteks-konteks yang bisa kita lihat di dalam dunia sastra. Nah, dengan cara itulah jadi 5 air itu pun umat Karamo Bali, umat Hindu untuk mencapai tujuan beragamanya yang disebut dengan Jagat Dita dan Moksa itu. Itu kira-kira ya. Jadi berikutnya adalah kita mengenal juga di mitologi ya, kisah 3 naga ya di dalam ini kita. Jadi ada 3 naga ya, kalau kita lihat mitologinya ketika dunia ini ya, manusia kelaparan, menderita begitu, lalu Tuhan mengutus ya Ida Sang Hyang Widi, Ida Batara Guru mengutus 3 dewa yang turun ke dunia. Tadi sudah dipakai ikon ya oleh Pesta Kesenian Bali. Jadi Dewa Brahma itu menjadi Anaga Anantaboga, ini dalam dimensi mitologinya ya. Jadi itu menyusup ke dalam tanah. Jadi menjadi sumber makanan yang tiada habis-habisnya. Nah, jadi di atas tubuh naga Anantaboga inilah tumbuh-tumbuhan itu, binatang dan hewan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Sehingga tidak kelaparan dia. Jadi ini dikatakan juga di dalam Bhagavad Gita, jadi bagaimana tumbuh-tumbuhan manusia dari makan dan tumbuh-tumbuhan dan mengalir dari air, semuanya muncul dari air dan sehingga menjadi subur. Nah ini kemudian Dewa Wisnu juga menjelma menjadi naga Basuki. Jadi bertubuh besar menyusup ke dalam air. Nah ini kalau mitologinya jadi kepalanya berada di laut, ya badannya di sungai itu sendiri dan ekornya adalah di gunung. Jadi dengan demikian itu maka Basuki membentang dari laut ke gunung, mengalirkan air untuk memenuhi makanan bagi berbagai jenis tumbuhan, binatang, hewan dan termasuk manusia. Nah di situ Wisnu tadi sebagai pemelihara juga. Lalu Dewa Iswara ini menjadi naga Taksaka. Jadi naga yang bersayap, dia menyusup dalam angin menjadi sumber oksigen kalau kita lihat sekarang ya, sehingga semua sarwa prani itu bisa bernapas lega. Di samping memang dalam kaitan air sendiri, naga Taksaka inilah yang menerbangkan air kemana-mana, memperlancar gitu ya, dan mempercepat siklus aliran air itu sendiri. Kalau kita lihat. Jadi ini mitosnya kalau kita lihat bagi mitologi air, kisah 3 naga itu sebagai simbol sirkulasi air kalau saya sebut di dalam teks ini. Kemudian, nah ini juga kita lihat simbol air sebagai sumber dalam si sastra sebagaimana saya katakan tadi. Pada dasarnya air itu akan dipahami pertama dia sebagai salila krida istilahnya. Di dalam cerita atau disebut setting, tempat bermain biasanya. Jadi tokoh-tokoh di sana apakah nanti dia di taman, di beji, celebutan, campuhan, patirtan, bulakan,
Telaga, Telabah, Tibu, Jelinjingan, Pangkung, Tukat, Danu, Segara, Pancuran, semua itu ada. Nah, saya selalu kutip salah satu saja dari Ramayana, di situ ada. Nah, ketika katanya Rama sampai di tengah hutan, ya, kawit syarat semaya kalenirar parangke gitu. Jadi di situ terlihat bagaimana ketika Rama di tengah hutan, berada pertama kali di tengah hutan pada musim semi. Jadi keindahan tidak bisa lepas dari kehadiran kueh luah. Luah itu sungai. Jadi sungai yang besar-besar yang ditemukan oleh beliau dengan air tirtanya atau airnya sangat bening, mulia, jernih. Ya. Taman-taman, udiana, taman, telaga, kolam-kolam, nirjara itu air terjun. Jadi itu semuanya katanya bening sekali. Jadi di sini terlihat bagaimana air begitu berperanan di dalam sastra, terutama untuk meningkatkan kualitas estetik dari karya itu sendiri. Jadi sekali lagi air bagian integral di dalam estetika sastra gitu. Jadi karena terbatas waktu jadi saya agak cepat. Kemudian rupaka itu adalah juga air sering sekali digunakan untuk metafora-metafora. Jadi melukiskan suasana, membuat perbandingan-perbandingan ya. Baik dalam berbagai suasana kita lihat di situ ya. Jadi dalam berbagai suasana kita bisa melihat misalnya di dalam kekerabatan ya, sanak lawan. Jadi dia air itu sebagai simbol kekerabatan juga. Kan seperti sekarang kita misalnya kalau orang datang, tamu datang disuguhi air gitu ya. Itu lambang persahabatan kita. Pesuguh, toyo pesuguh nih, toyo pesuguh. Kita lihat di situ di sastra pun seperti itu. Kegembiraan juga bagaimana riak nikang telaga ya. Kesegaran matis kadi sinarameng amerta manaire. Jadi ketenangan atur tirta amerta is nikang sasih misalnya. Kesedihan luh nire mijil anger tambang. Jadi air matanya mengalir seperti air terjun gitu ya. Keriuhan juga sekarang ngabak, ketahanan, kedahsyatan itu semua disimulkan atau sering sekali dimetaforakan dengan air. Nah, ini fungsinya. Ini saya ambil juga di dalam Kekawin Sumana Santaka sebagai contoh bagaimana karena saya lebih suka di kekawin karena bidang saya Jawa Kuna. Jadi dalam kidung-kidung banyak juga, geguritan juga banyak sekali, bahkan satu-satu ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian air juga sebagai sumber inspirasi konservasi alam. Ini kitab Menawa Dharma Sastra, kitab hukum Hindu itu yang ya, sudah memberikan rambu-rambu bagaimana sebenarnya air itu sebagai sumber inspirasi juga ketika kita melakukan konservasi alam. Dengan nilai-nilai tadi maka diterjemahkan di dalam Menawa Dharma Sastra, janganlah membuang air kencing atau kekotoran ke sungai kan begitu. Begitu pula berludah tidak boleh berkata kotor, tidak boleh membuang darah atau racun ke sungai. Nah ini di dalam Menawa Dharma Sastra sudah disebutkan. Ini rambu-rambu yang kita patut pahami bersama bahwa kita memiliki pustaka sastra yang sudah mengatur semua itu ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana air itu menjadi sumber inspirasi toponimi. Menyebut suatu daerah, nama satu daerah itu sering sekali diambil dari air. Muncullah misalnya, saya ambil satu saja contoh di sini ada kisah Tirta Arum itu yang ada di Bangli ya. Di sana ada Tirta Arum. Mengapa disebut Tirta Arum? Nah di situ ketika kisahnya ya di sini Kalingane itu sira bapa, sira metu saking sira bapa ini ketika ada seorang dewi ya, anak yang lahir dari tangan Dang Yang Dwi Jendra ya. Itu disebut ngarani sira ni Dewi Enjung Asti. Ku sebut kau bernama Dewi Enjung Asti. Apa matangiran mangkana? Apa sebabnya? Apan sira pangadak astan sira bapa karena kau ada berkat dari tangan saya, astan bapa, tangan saya. Muah metu saking siwakaning parangan dan muncul dari belahan batu karang. Ika matang ika apa saatnya ni Dewi Enjung Asti. Itulah sebabnya kamu bernama ni Dewi Enjung Asti. Mangke nini mangke lunggu ke. Nah sekarang tinggallah kau di sini. Nunggu ikang we, menunggu atau menjaga air ini. Nah, apan ranu mawangi karena air ini berbau harum, jahtasmat ngarani tirta harum. Nah, beri nama Tirta Arum.
Jadi di sini salah satu, jadi air sendiri menjadi sumber inspirasi toponimi, pemberian nama dari suatu daerah. Kita punya nama Banyuwangi, Jawa Timur ya, Toyo Arum, Toyo Bungkah, Banyuning, Toyo Mampeh, ya Mampeh, ya Gangge. Banyak sekali nama-nama daerah yang memang lahir dari air itu sendiri. Maka saya katakan air pun menjadi sumber inspirasi toponimi. Nah, air juga menjadi sumber inspirasi obat. Di dalam sastra usada, ya, sastra usada kita mengenal air itu juga salah satu sarana obat. Ya. Jadi di dalam usada W, jadi usada Toya, itu saya temukan bahwa ada air itu kan entah air hujan, air tanah, air liur pun ya, air pada batang, buah, bunga, dan daun tumbuh-tumbuhan, itu sarana juga dalam bahan ramuan obat untuk meningkatkan daya hidup kita. Jadi itu di dalam sastra usada dijelaskan, dan beberapa jenis air tersebut memang sesuai dengan rasa, kualitas, dan kekuatannya masing-masing. Itu bisa menjadi sarana obat. Ya, saya lihat di situ ada beberapa contoh, katanya kalau orang obat perut mual-mual dan tidak bisa muntah itu delu-delu bahasa Balinya ya. Kemudian juga buat kompres, obat kelelahan, obat pemulihan tenaga pasien, ya, obat penawar berbagai penyakit, obat penenang, ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak fungsi dari air di dalam sastra usada atau usada W itu yang saya temukan, termasuk di dalam Atharva Weda. Nah, di dalam wariga pun, jadi yang berkaitan dengan dunia kehidupan sehari-hari, baik di dalam menentukan hari baik dan hari buruk, air pun menjadi salah satu indikator penanda. Ya, jadi ada berbagai leksikon yang digunakan di dalam wariga itu. Misalnya lakunya air, ketika orang membuat primon ya, atau menentukan kelahiran seseorang, terutama mempelajari wataknya, ya tentu berdasarkan pengalaman yang ada, ya. Jadi air pun menjadi salah satu penanda. Ya katanya lakunya air itu watak orang yang lahir pada lakunya air itu lemah lembut, sopan santun, banyak angan-angan gitu ya. Perintahnya sejuk, menyejukkan gitu ya. Dan menjadi nanti dan seterusnya. Kemudian sumur sinabe itu ya juga sama, artinya lemah lembut, ramah dan sopan. Wisese segara, ini seorang pemaaf ya. Jadi wisese segara, jadi kalau ada orang yang lahir dengan dalam harian wisese segara, ya jadi berkarakter air juga kalau kita lihat segara itu. Kemudian ada juga banyu milir dan banyu urung. Ya, kalau banyu milir ya sudahnya air mengalir, itu biasanya orang baik untuk membuat saluran air atau sumur. Kemudian kalau banyu urung ya tentu untuk membuat bendungan. Dan semuanya, dan baca juga berbagai definisi amerta-amerta itu semua adalah hari baik untuk melakukan upacara yadnya. Nah demikian dapat saya sampaikan mengenai ini, karena kita waktunya terbatas sehingga nanti kita mungkin bisa berdiskusi. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Nampaknya kita di ruang ini layak membeli aplaus buat aplaus. Termasuk teman-teman yang hadir di daring. Jadi Pak Parmdeau sudah mengulas secara lengkap dari apa yang kita tahu selama ini tentang filosofi air, teologi air, dan air sebagai perekat kehidupan sosial di Bali. Terima kasih Prof, kajian sangat lengkap. Mungkin kalau nanti rekan-rekan yang hadir di ruangan ini dan di daring ada pertanyaan, silakan share di grup di kolom chat webinar kita. Kita akan lanjut ke pemateri kedua dari Dr. Lono Simatupang. Mungkin akan mengkaji air lebih banyak dari sisi antropologi. Selamat pagi Pak Dr. Lono, silakan sampaikan. Waktu sama 30 menit sebelum kita nanti masuk sesi diskusi. Silakan. Terima kasih Bli. Ya. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak dan semuanya yang hadir di ruangan maupun yang hadir di dalam secara virtual. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena dipercaya bisa ikut menyumbangkan sesuatu di dalam Saresian Sastra ini.
Walaupun saya tahu teman-teman yang mengundang saya juga sudah mengetahui bahwa saya bukan sastrawan, bukan ahli sastra, saya di antropologi, begitu latar belakangnya. Ya. Baik, senang sekali mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nyoman Suarke, karena membuat saya belajar banyak juga tentang pengertian-pengertian air di dalam konteks budaya Bali, gitu ya. Saya tidak akan bisa menambahkan tentang konteks air di dalam budaya Bali, ya. Itu bukan bidang kompetensi saya. Karena saya di antropologi, maka yang saya tahu hanya dari perspektif antropologi. Mohon maaf atas keterbatasan ini, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Izinkan saya share screen-nya. Oke. Iya. Apakah? Oh, kenapa yang muncul ini? Maaf, saya stop share. Share screen. Harusnya yang muncul. Iya. Sudah tampak ya. Ibu Bapak sekalian, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berbagi saja sebetulnya. Jadi yang bagi saya sastra itu merupakan seni bahasa. Dan seni bahasa ini memiliki perbedaan dari ragam bahasa yang lain. Seperti misalkan percakapan, bahasa jurnalistik, bahasa akademik, dan sebagainya. Nah, ragam-ragam bahasa tadi biasanya dikelompokkan berdasarkan asumsi mengenai perbedaan tujuan yang hendak dicapai lewat kegiatan berbahasa. Jadi misalnya, kalau kita bercakap-cakap, itu diasumsikan bertujuan untuk saling bertukar informasi secara personal. Itu kan? Sedangkan mungkin kalau jurnalisme itu bertujuan untuk menyampaikan informasi peristiwa pada khalayak pembaca. Sementara kalau misalkan kita berbahasa dalam khazanah akademik, itu digunakan untuk menyatakan pemikiran dan juga argumentasi ya yang masuk akal gitu. Itu beda dengan yang sastra gitu kan. Perbedaan tujuan yang hendak dicapai berbagai macam kegiatan berbahasa tersebut berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan gitu kan. Nah, jadi dalam kajian bahasa dan sastra, cara pandang yang memperhatikan kaitan antara bagaimana bahasa digunakan dengan tujuannya yang ingin dicapai, hal-hal seperti itu dijumpai antara lain dalam perspektif poststrukturalis yang antara lain ditawarkan oleh Noam Chomsky ya, dalam bukunya Aspects of Theory of Science, Theory of Syntax, gitu ya. Dia menganjurkan pembedaan antara yang disebut sebagai competence dan yang performance. Ya. Jadi kalau competence itu kayak seperti tata bahasa dan performance itu ujaran, wacana, utterance, gitu ya. Jadi bahasa itu bukan hanya urusannya dengan tata bahasa, tetapi perkara juga pewacanaan. Bahkan sebelumnya itu James Austin itu juga sudah pernah menyatakan di dalam buku yang dia beri judul Bagaimana Bekerja Melakukan Macam-macam Hal dengan Kata-kata. How to do things with words. Gitu. Jadi words itu mempunyai aspek performatif, ya, sesuatu kinerja gitu. Bukan hanya sekedar informatif atau kalau dia juga menggunakan istilahnya konstantif gitu ya. Nah ini cara pandang seperti ini yang disebut oleh dalam kajian-kajian bahasa itu menjadi speech act theories
teori tindak tutur gitu ya. Jadi mempertimbangkan bagaimana kegiatan berbahasa atau bahasa itu mempunyai kemampuan untuk menindakkan sesuatu, ada kinerjanya gitu. Dan bahkan sesudah itu speech act theories itu kemudian juga dikembangkan, juga ditindaklanjuti di dalam ya, bidang sastra gitu. Sehingga juga ada dari teori-teori disebut sebagai literary acts, tindak sastra. Antara lain yang salah satu penganjurnya itu adalah Mary Louise Platt ini, yang bagi dia seorang penulis sastra itu adalah seorang penutur. Jadi penulis itu penutur, gitu ya. Dan dia mengatakan begini, penulis itu atau penutur itu tidak hanya mengabarkan, tetapi juga memamerkan secara verbal, gitu, suatu perkara, mengundang lewat pemameran tadi, mengundang khalayak sapaan untuk bergabung, mencermati, menilai, meresponnya. Tujuannya adalah tidak hanya menghasilkan percaya pada pendengar, kepercayaan pada pendengar pembacanya, cuma percaya pilih gitu, tapi juga keterlibatan imajinatif dan rasa ya dalam perkara yang dihadirkan, serta orang memberi penilaian, evaluasi terhadapnya gitu. Nah itulah yang di cara-cara pandang yang diberikan di dalam cara pandang mengenai literary acts ya. Jadi ini kalau saya ya, kemudian kinerja sastra itu perkara menghasilkan efek, gitu. Ya. Nah inilah yang ingin saya bahas, ya, saya tawarkan pembincangan perihal sastra dan air dalam kesempatan kali ini. Fokus perbincangan akan diarahkan pada kinerja sastra, bagaimana sastra menghasilkan efek, bukan sekedar penyampaian amanat, gitu. Atau lebih tepatnya mungkin bisa dikatakan menyampaikan amanat secara efektif, gitu. Ya, oke itu. Nah, cara pandang yang mengenai kinerja performatif ini ya itu sebetulnya juga bisa kita rujuk. Saya mengajak untuk merujuk pada seorang antropolog yang mengatakan, bicara mengenai seni sebetulnya, bukan secara khusus mengenai sastra, yang namanya Alfred Gell. Dia itu bilang begini, bahwa seni itu sebetulnya teknologi pesona, technology of enchantment. Ya, karena seni itu kadang-kadang susah wah ini kalau rasa gitu, estetika gitu, nanti ya itu indah, itu buat orang lain nggak indah. Apa yang indah gitu kan? Jadi sangat subjektif kalau kemudian melihat pada keindahan. Dan antropologi yang bertujuan untuk mencari sesuatu penjelasan yang bisa diterima secara umum di antara yang berbeda-beda tadi, gitu. Maka dia menemukan seni itu sebetulnya adalah teknologi pesona, gitu. Teknologi pesona ini apa? Ini adalah teknik-teknik yang diterapkan pada materi Recording in progress. Teknologi pesona itu mengarah pada terciptanya pesona, atau yang disebut oleh antropolog lain, Bruce Kepler, adalah heightened experience. Ya, pengalaman yang ditingkatkan, gitu. Itu pesona. Ya. Nah, cara pandang yang ditawarkan Gell ini berpengaruh besar pada perkembangan pemikiran antropologi seni dewasa ini, dan terutama penting adalah pendapatnya bahwa daya ada dalam seni, ada daya, agency, gitu ya. Dari mana sumber pesona atau daya agensi itu? Karena
yaitu dari produser, pencipta seni, yang terrepresentasikan di dalam teknik yang diterapkan pada materi atau bahan seni, gitu ya. Nah, karena kita bicara sastra, maka materi atau bahan sastra itu adalah bahasa. Izinkan saya melanjutkan berikut. Ya, jadi sastra, ya, semiotika, kalau kita melihat dari semiotika, dari materi bahasanya, ya, bahasa itu merupakan sistem tanda yang bekerja perkara kinerjanya berdasarkan konvensi, ya. Jadi itu di semiotika kita ngerti bahwa bahasa itu wujudnya ada dua kan, ya, ujaran tadi, tapi juga tulisan, ya. Jadi konvensi-konvensi itu. Jadi kalau misalkan bebunyian saja, ya, bebunyian saja, maka ada apa ya, konvensi-konvensi mengenai bunyi ini apa, bunyi itu apa, gitu. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, seandainya nanti mengakses di naskah yang dibagikan di tautan, bisa membaca. Saya beri contoh, misalkan ada apa ya, bahasa dalam wujudnya sebagai bunyi bekerja dengan cara membangun kesepakatan tentang relasi antara sejumlah kualitas bebunyian tertentu dengan hal lain yang ada di luar bunyi itu, atau yang dirujuk oleh bebunyian itu. Misalnya, saya memberi contoh itu kukuruyuk, gitu kan? Itu oleh penutur bahasa Jawa disepakati mewakili suara ayam jantan. Ya. Namun penutur bahasa Sunda menyepakatinya bunyinya kongkorongkong, gitu kan? Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Bali apa itu. Ya. Untuk mewakili suara ayam yang jantan. Jadi itu konvensi-konvensi, kesepakatan-kesepakatan, gitu. Ya. Sejatinya sebetulnya kualitas bebunyian tidak hanya terbatas pada bunyi vokal, konsonan, sengau, tapi juga panjang, pendek, gitu kan? Ya. Nah, ketika bebunyian ini tadi kemudian dituliskan, maka urusan tulisan tadi menjadi ganda kan? Ya. Itu juga konvensi mengenai tulisan ini melambangkan kepentingan apa? Ya. Lantas, ya, saya mengutip juga cara pandang Peirce, ya, Charles Sanders Peirce, ahli peletak dasar semiotika, yang menghubungkan antara atau mencoba menjelaskan kinerja atau cara kerjanya tanda dengan yang ditandai. Ya, itu apa? Itu bukan cara kerjanya Ferdinand de Saussure yang saya ambil, tapi yang disebut oleh Peirce, yang membedakan itu antara menunjukkan bahwa oh, ini dihubungkan dengan itu karena ada keserupaan bentuk, ya, ada keserupaan aspek relasi atau sifat antara tanda dengan yang ditandai. Misalnya tadi serupa antara asumsi, ya, kukuruyuk dengan suara jago. Itu ada keserupaan bebunyian kualitas bunyi tertentu, gitu kan? Tapi juga ada cara penghubungan lain dengan yang disebut sebagai oleh Peirce disebut sebagai ikonik, ya. Indexikal. Nah, tadi itu ikonik, ya, indexikal. Yaitu apa ya, kalau ada sesuatu tanda tertentu, tanda ini biasanya hadir dengan tanda yang lain, dengan sesuatu yang lain. Misalkan, aduh, itu biasanya kemudian ada tanda pada saat itu ada juga rasa sakit, misalnya begitu, ya, entah itu karena terantuk atau apa, gitu ya. Jadi ketika mendengar kata aduh, maka itu kemudian kita punya, oh, aduh ini indeks dari rasa sakit tertentu. Sementara misalnya kalau saya ambil yang ketiga, bentuk yang relasi, cara menghubungkannya adalah cara menghubungkan yang simbolik, ya. Tidak ada hubungannya dengan keserupaan, tidak ada hubungannya dengan bahwa ini harus punya koneksitas, gitu, ya, hadir bersama, enggak seperti itu. Tapi melulu karena konvensi, ya. Itu kalau kita sudah memikirkan seperti itu, barulah menjadi konvensi seperti itu. Nah, itu contohnya apa? Ya. Kata anjing, gitu. Mohon maaf, ini saya memakai istilah contoh saja ini. Anjing itu
nggak ada huruf antara keserupaan bentuk bebunyian antara anjing ini dengan guguk. Nah, kalau guguk, ya itu memang bebunyian anjing gitu ya. Tidak ada keserupaan bentuk dan sebagainya. Itu melulu konvensi. Yang secara konvensional kita mengatakan kalau itu konvensi yang denotatif, penunjuk gitu. Oh, itu binatang berkaki 4, gini dengan ciri-ciri seperti itu. Tapi konvensinya juga mengatakan bahwa anjing ini bisa jadi umpatan, gitu kan? Itu konotatif, ya. Jadi bahasa itu merupakan sesuatu hal yang mempunyai 3 kualitas tadi, yang kemudian menghasilkan, kalau Peirce mengatakan efek itu tadi adalah bisa ada efek rasa, ya, efek tindakan, ya, dia menyebutnya energetik, ya, dan juga efek pikir. Gitu, ya. Jadi itu kinerja bahasa. Jadi bahasa itu bukan hanya urusannya dengan di sini ada rasa bahasa, ya, ada rasa bahasa. Bahkan ada kemudian kalau di Austin, ya, yang how to do things with words, bahasa itu mengerjakan sesuatu. Contohnya ada dengan ini saya mengesahkan. Dengan apa ini? Mengesahkan itu kan kerja, melakukan sesuatu. Ya. Yang mengesahkan itu dengan suara ini, dengan bahasa, dengan tulisan ini. Jadi bahasa juga bekerja, bukan hanya perkara pikir. Gitu. Ya. Nah, itulah sastra ini. Dengan demikian, sastra itu bisa kita pahami sebagai aktivitas penerapan teknik-teknik tertentu pada materi kebahasaan yang tadi, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman khalayak. Sehingga tidak cukup kalau sastra ini dipahami dan melalui kajian pada amanatnya apa. Ya. Karena pada dasarnya amanat yang sama bisa pula disampaikan melalui ragam aktivitas berbahasa yang non sastra, kan. Ya. Apa spesifiknya? Yang membedakan antara sastra dengan dari ragam bahasa yang lain bukan terutama pada amanatnya, tapi pada kemampuan atau dayanya membangkitkan keterlibatan imajinatif dan rasa. Itu tadi pakai Mary Pratt tadi ya. Atau peningkatan pengalaman di kalangan pembaca atau pendengarnya. Dan kemampuan itu tadi bersumber pada teknik-teknik yang diterapkan pada materi kebahasaan. Tuh. Ya, itu tadi sudah ya, sudah lewat ya. Psikologis ini ya. Lanjutkan lagi aja. Nah, izinkan kalau tadi Prof. Nyoman Suarke sudah menyebutkan contoh pada yang tradisi ya, bagaimana kaitannya dengan religi dan kaitannya dengan tradisi sebagainya. Izinkan kali ini saya mencoba melengkapinya ya, dengan menunjukkan pada karya sastra yang modern, kontemporer atau gimana ya, yaitu cerpen Air yang ditulis oleh Jenar Maesa Ayu. Ya, itu saya merupakan cerpen yang tahun 2000 berapa saya lupa itu. Ya, itu menang yang mendapat penghargaan di cerpen Kompas itu ya. 2006. Di dalam naskah yang bisa teman-teman ibu bapak akses itu lengkap cerpen itu saya tampilkan di presentasi PowerPoint ini hanya 2 bagian. Ya, ini juga satu hal yang menarik menurut saya. Ya. Ini kita lihat bagaimana teknik-teknik tertentu, saya ingin menunjukkan bagaimana teknik-teknik tertentu diterapkan oleh Jenar. Ya. Semuanya tentang air atau terkait dengan air, tetapi berbeda dari yang tadi kita dengarkan dari Prof. Suarke mengenai bagaimana air itu dipahami. Air putih kental itu saya terima di dalam tubuh saya, mengalir deras sepanjang rongga vagina hingga lengket. Lihat sudah di indung telur yang tengah terjaga. Menerima, membuahinya. Ada perubahan di tubuh saya selanjutnya. Rasa mual merajalela pun mulai membukit perut saya. Ketika saya ke dokter kandungan untuk memeriksakannya,
sudah 1,5 bulan usia janinnya. Akan kita apakan calon bayi ini? Kita masih terlalu muda, kata ayahnya. Saya akan menjaganya. Ini bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua seperti ini. Air kental itu seperti bom yang meledak di dalam tubuh saya. Mengalir deras sepanjang rongga vagina hingga keluar mendesak celana dalam yang tak kuat membendungnya. Terus menyeruak dan mendarat lengket liat di atas spray motif beruang teddy berwarna merah muda. Ketuban sudah pecah. Rasa takut seketika membuncah. Tapi segera mentah berganti dengan haru memanah. 9 bulan sudah. Lewati mual tiap kali mencium bau parfum keluaran baru Eternity. Rasa was-was setiap kali belum waktunya, namun sudah kontraksi. Tidak mengambil cuti, mencari uang demi mengonsumsi barang makanan bergizi yang konon bisa membuahkan kecanggihan otak maupun fisiknya nanti. Tapi, kami mengerti. Tapi perutmu sudah kelihatan tambah besar. Kami tidak bisa mempekerjakan SPG yang kelihatan sedang hamil, kata supervisor saya. Saya akan menjaganya. Dan seterusnya. Ibu bapak sekalian dan juga teman-teman sekalian, saya mengambil ini untuk melihat bahwa sebetulnya ini panjang ya, ada 9 bagian, lebih panjang sedikit ya. Air ini disusun dalam 9 bagian yang berurutan yang mengisahkan serangkaian pengalaman subjek perempuan atau saya lirik yang dalam menjaga kehidupan anak. Sejak dari masa pembuahan, pada masa kehamilan, kelahiran, pengasuhan bayi, hingga di masa anak beranjak dewasa. Tapi amanatnya sama, yang diulang pada setiap akhir bagian. Saya akan menjaganya. Ya. Dengan demikian, daya kekuatan sastra ini tidak terletak pada amanatnya yang ini sudah biasa. Perempuan menjaga kehidupan. Bukan di situ kan? Ya. Tapi daya kekuatan sastra ini ada pada cara Jenar mengisahkan bagaimana perempuan menjaga anaknya yang direfleksikan dari pengalaman intim perempuan berinteraksi dengan air. Hanya perempuan yang mengalami itu. Ya, itu yang intimate betul. Nah, sehingga tadi disebutkan air itu kemudian juga dimengerti dialami secara intim oleh perempuan sebagai air mani, air ketuban, air mata, air macam-macam tadi yang juga tadi Prof. Suharto juga sudah sedikit menyinggungnya. Ya. Jadi ketika mendengarkan pengalaman yang intim dari perempuan mengenai air, maka pengalaman pembaca, pendengar itu mengalami peningkatan. Ini merupakan contoh kinerja seni yang oleh Bambang Sugiarto disebut sebagai disclosure. Membuka selubung yang biasanya tertutup, tidak terbuka. Nah, ini teknik pesona yang lain adalah seperti ini. Bahwa struktur penceritaan itu 9 bagian cerita pendek tersebut menerapkan pola yang berulang. Dibuka dengan kalimat eksposisi tentang air, kemudian dilanjutkan dengan pengembaraan dan pengembangan gagasan di sekeliling kehadiran air. Nanti airnya atau apa itu air mani, air ketuban, air susu, air mata, air apa gitu ya. Kemudian dari air susu, air mata dan sebagainya dikembangkan. Tapi selalu berujung pada amanat yang sama. Dan saya akan menjaganya. Ya, jadi sebentar, saya lihat. Ya, struktur berulang yang ritualistik semacam ini, ya, berulang ritualistik seperti ini, ya, ini mempunyai daya pesona terletak pada keragaman yang meskipun beragam yang di bagian tengahnya itu, tapi kemudian dia akan tetap berulang pada titik yang sama. Ya. Prinsip perempuan sebagai penjaga hidup, ya, pada praktiknya itu di bagian tengahnya itu merupakan hal yang harus diperjuangkan. Tidak hanya senang, tidak hanya harmonis,
tapi juga penuh dengan kegetiran juga. Berbagai peristiwa, emosi, gagasan, ungkapan, dan tindakan yang dipaparkan pada bagian tengah pengembaraan tadi merupakan indeks perjuangan bagaimana perempuan mempertahankan perannya sebagai penjaga hidup. Ini pilihan yang lain, ya. Ini ada baik juga kemudian kita pertimbangkan ini, yaitu teknik pesona yang kita lihat pada perkara pemilihan kata, keteraturan bunyi huruf hidup pada akhir kalimat. Tadi yang saya bacakan, tadi saya suka sekali dan juga merinding ketika mendengar Prof. Suwarke kemudian melantunkan bukan hanya sekedar membacanya. Saya membacanya, ya, tapi melantunkan itu. Pilihan kata, ya, keteraturan bunyi pada huruf hidup pada akhir kalimat, tapi juga bahkan di bagian yang sebelumnya tadi, ini yang dulunya a kemudian menjadi dan kemudian jadi i gitu, ya. Tuh. Jadi hal yang penting itu, yang menjadi rasa ini membaca cerpen ini terasa seperti membaca puisi yang pada dasarnya memang, nah ini saya juga mau menegaskan juga tadi yang sudah dicontohkan oleh Prof. Suwarke, bahwa sebetulnya sastra ini multimodal, ya. Modanya itu tidak hanya bahasa dalam pengertian kita bilang, oh sastra, kemudian itu bahasa tulis, enggak. Itu ucapan juga. Ya. Tulisan sekaligus ucapan. Masing-masing punya kemampuan dan keterbatasannya. Tulisan itu punya kemampuan tersendiri dalam upaya dia bisa melintasi waktu, melintasi ruang, begitu kan? Ini merekam dia. Tetapi dia tidak mampu membayangkan efek emosionalnya, kurang bisa mampu. Ya, dihasilkan oleh tulisan yang ya kira-kira agak rata, datar gitu ya, nggak ada yang lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Kalau lebih besar, lebih kecil itu kemudian namanya bukan tulisan seperti ini, tapi jadi komik gitu, jadi grafis gitu kan, ya. Sementara ucapan mempunyai keterbatasan, dia bisa cuma di waktu sekarang ini, di tempat ini. Ya untung sekarang kita kalau di dalam teknologi informasi sekarang bisa ruangnya asinkronis, tapi time-nya sinkronis gitu. Ya. Kalau lewat daring ya kemudian bisa ruangnya terpisah. Tapi kemudian ini bisa direkam, gitu kan? Ya. Jadi itu masing-masing media, masing-masing modal, ya, masing-masing materi itu punya keterbatasan dan kelebihan, dan kerja sastra penulis itu bisa melibatkan mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Ya. Bahkan lebih lanjut, kemudian kita bisa mengatakan ya dengan mengatakan ini saya tidak mau mengatakan bahwa sikap menyerah pada kemampuan dan keterbatasan itu, enggak. Tapi sebagai orang yang kreatif atau pekerja kreatif, dan tadi Prof. Suwarke juga menunjukkan bahwa kreativitas itu juga menjadi bagian dari unsur dari air, gitu kan? Nah itu kita mencoba melewati, melampaui keterbatasan-keterbatasan tadi dengan mempertimbangkan modal-modal sastra yang lain, entah itu pakai teknologi audiovisual, ada komik, pembacaan sastra. Jadi memang saya mengajak teman-teman, ibu bapak sekalian, mempertimbangkan sastra itu sebagai suatu kinerja seni yang multimodal gitu. Dan nah kebetulan besok itu adalah Hari Sastra Nasional ke-9. Selamat menyongsong Hari Sastra Nasional ke-9, dan akhir kata matur suksme, terima kasih Mauliati, matur nuwun. Waktu saya kembalikan pada moderator Dira. Silakan. Ya, kembali kita berikan apresiasi yang sangat hormat, sangat bagus juga paparannya dari sisi antropologi kepada Dr. Lono Simatupang.
Jadi beliau memaparkan bahwa kinerja sastra dengan wahana bahasa bergerak mengedukasi khalayak untuk selanjutnya bergerak melakukan perawatan terhadap bumi untuk menuju harmonisasi. Jadi wahana bahasa memiliki banyak makna, banyak ragam untuk mengajak kita bergerak menjaga keharmonisan alam. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dr. Lono. Salam dari Bali kembali. Pada sesi berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab, mungkin karena waktu masih tersisa sekitar 40 menit. Jadi dari 47 partisipan, kehormatan pertama saya sapa Bapak Prof. Dr. Nyoman Sudipo. Nengah kata yang menurut diperbaiki oleh Pak Suarke. Terima kasih Prof. sudah bergabung lewat webinar ini di media Zoom. Jadi dari dua makalah pemateri tadi, tentu bagaimana Prof bisa memberikan pemikiran baru atau menguatkan bagaimana sastra bisa menjadi penggerak bagi Kramo Bali, khususnya untuk merawat air sebagai sumber kehidupan. Silakan Prof, selamat pagi Prof, sehat rahayu. Salam dari ruang Padma Dinas Kebudayaan Bali. Waktu saya silakan Prof. Matur suksema. Ampun becek niki suara titiang Pak Made. Halo. Matur suksema Pak. Halo. Om Swastiastu. Swastiastu. Terdengar baik, Prof. Terdengar baik. Silakan lanjut Prof. Baik. Ya. Matur suksema Pak Moderator. Ya. Rahajeng Pak Prof. Nyoman Suarke yang sudah memberikan paparan sangat luar biasa. Saya banyak belajar dan sangat inspiratif. Yang kedua, Bapak Dr. Gabriel Lono Simatupang, salam kenal Pak Doktor. Mendengar kata Monash, saya teringat waktu saya kuliah di Monash, di Linguistic Department, tahun 1985-87. Ya, sehingga kita mempunyai ikatan emosional yang cukup bagus sama-sama alumni Monash, Pak. Salam kenal. Dan saya banyak mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan, terutama dari bidang bahasa dan antropologi. Saya akan meminta nanti komentar Bapak tentang bahasa. Ya, Bapak sudah mengulas tentang tindak tutur, mengulas Chomsky, Austin, dan sebagainya. Kebetulan tahun ini saya mendapat dana hibah untuk melakukan penelitian struktur semantik verba tindak tutur bahasa Bali. Baik, saya akan kembali kepada tema serasehan. Saya berbahagia sekali bisa ikut berpartisipasi dalam kaitan ini, karena saya ingat tahun 2017, tema PKB yaitu Ulun Danu, yaitu air sebagai sumber kehidupan. Waktu itu ada juga serasehan, saya informasikan sedikit. Ada penarasumber Prof. Nyoman Jampel dari Undiksa tentang air dikaitkan dengan pendidikan karakter. Ada Profesor Ida Bagus Yuda Triguna dari Unhi, air ditinjau dari filosofi Hindu. Kemudian ada Prof. Dharma Putra, air ditinjau dari karya sastra modern. Hari ini saya mendapat pencerahan dari Prof. Suarke yang dilihat dari teologi sastra Jawa kuno dan Bapak Dr. Gabriel dikait dengan bahasa dan aspek-aspek yang sangat mendukung sebagai wahana. Bisa saya memberi kontribusi seperti harapan Pak Moderator bahwa saya sudah menulis sebuah buku, ya. Bukunya berjudul Thesaurus Air Bahasa Bali. Nah, melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Suarke, izin saya menambahkan sedikit bahwa secara filosofis, leksikon itu kata berelasi air dikaitkan dengan 7 sungai suci di India, saya kira setuju begitu. Yang disebut Sapta Nadi,
yaitu ada Gangga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, dan Kaveri. Nah, Sapta Nadi ini langsung direfleksikan dengan 7 nadi atau Sapta Arnawa di dalam tubuh. Tadi disebut ada Buana Agung, ada Buana Alit. Ya, Bapak Gabriel juga sudah menyebutkan di dalam tubuh juga ada 7 Sapta aliran, yaitu getih, darah, yeh, air mata, pos, air liur, yeh, nyonyo, air susu, peluh, keringat, encah, air seni, dan pejuh, air mani. Nah, menyinggung masalah Panca Mahabhuta terdiri dari Akasa, Bayu, Teja, Apah, Pertiwi. Ya, Apah itu tadi sudah digarisbawahi oleh Prof. Suarke. Saya setuju bahwa Apah itu mempunyai ciri, yaitu elemen keempat dari Panca Mahabhuta yang ditandai oleh suara, hembusan, bentuk, dan dapat dikecap sebagai benda air. Itu sangat memuliakan. Nah, kemudian saya juga melihat keseharian kita di Bali, ya untuk memuliakan air kan ada Wargesari, turun tirte saking luhur, dan seterusnya. Kemudian harapan saya kan tentu dengan tema air ini, ya untuk seperti saya katakan, tentu ingin juga menyampaikan harapan bahwa kita tidak hanya berbicara masalah air dari segi filosofi dan dari segi berbagai aspek, tetapi saya harapkan apa yang sudah saya lakukan, yaitu penerbitan buku, mungkin ini bisa dilihat, ya saya sudah bawa bukunya, ya. Ini kosakata air bahasa Bali. Ini saya kerjakan dari 2000, apa yang sudah saya 17 sejak mendengar ada serasehan di PKB, mengambil waktu 3 tahun untuk menyelesaikan buku ini, sehingga tahun 2020 bisa terbit. Ya, apa yang bisa saya harapkan adalah selain membahas memuliakan air untuk kehidupan manusia, juga alangkah bagusnya kalau juga kita sesuai dengan Pergub 80 2018, pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, itu kan perlu juga pelestarian bahasa Bali yang khusus sebagai wahana. Tadi saya setuju dengan Dr. Gabriel, wahana itu bahasa pengungkap konsep air dalam bahasa Bali. Misalnya kita sudah kehilangan banyak sekali kosakata, katakanlah yang khusus sebagai wahana tadi, genangan air yang ada di tebing, air jernih. Apa bedanya dengan sukan? Kalau sukan itu genangan air yang ada di sungai, biasanya ada di Kaliunde. Nah, buku saya ini sedikit berisi nuansa linguistik, ada nomina, ada verba, ada adjektiva. Seperti tadi sudah ada calong itu nomina, kalau bedak, belus, lepek gitu adjektiva, kemudian ada nyuk, ada ngumbah, ada nimba itu verba, dan sebagainya. Nah, ini beberapa informasi Pak Moderator. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bisa terus berlanjut, tidak saja melihat air dari segi filosofi, sastra, dan sebagainya, tapi juga pelestarian terhadap kosakata sebagai wahana pengungkap konsep air itu. Buku ini sudah juga saya sebar ke semua teman dan termasuk Bapak Gubernur, dan air dari segi filosofi, sastra, dan sebagainya, tapi juga pelestarian terhadap kosakata sebagai karya saya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Itu saja Pak Made sebagai moderator. Sekali Bapak Gubernur dan Bapak Dina lagi terima kasih, matur suksema kepada Prof. Suarke dan Dr. Gabriel, ya. Salam alumni Pak, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak moderator. Suksema Prof. Engah Sudipo, kami sangat merasa terhormat ini di ruang Padma, karena bagaimanapun Prof adalah salah satu tokoh pelestarian budaya Bali dari segi sastra. Tentu paparan Prof Suarke, paparan Dr. Lono tadi menjadi lebih lengkap
dengan hadirnya pemikiran-pemikiran dari Prof. Nengah Sudipo dari UNUD terkait dengan bagaimana ke depan kita melestarikan air, tidak hanya berhenti di tataran wacana dan ajakan, tapi khusus untuk Dinas Kebudayaan Bali sebagai penyelenggara PKB mungkin bisa mewadahi bagaimana kosakata ini agar generasi ke depan yang kita sudah masuk generasi maya bisa paham bahwa ada sekian kosakata tentang air yang nyaris hilang. Jadi terima kasih kepada Prof. Nengah Sudipo sekali lagi sudah meluangkan waktu sejak 2017 sampai 2020 untuk menyiapkan generasi muda Bali. Bagaimana kosakata tentang air itu begitu banyak sebenarnya ada, tapi terlupakan karena alih teknologi, alih wahana, dan berkembangnya pemikiran pragmatis di sektor ekonomi. Ya, demikian juga selamat. Jadi dua pakar kita ini ketemu, alumni Monas. Mudah-mudahan webinar ini juga mempertemukan banyak orang untuk satu visi merawat alam Bali dan alam Nusantara tentunya demi kebaikan kita bersama. Selain Prof. Nengah Sudipo yang hadir langsung, kami sapa langsung. Kami di webinar kali ini juga mendapat rujukan pertanyaan lewat teks dari Bapak Sumarjana. Jadi pertanyaan beliau ditujukan kepada Prof. Suarke. Tentu juga Pak Dr. Lono nanti bisa melengkapi. Jadi mana nih pertanyaannya? Pak Sumarjana, selamat pagi. Ini pertanyaan beliau adalah, Om Swastiastu, air selain memiliki peran penting bagi tubuh dan kehidupan makhluk, air merupakan benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus segala dimensi. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa dengan prinsip kelembutan akan dapat menaklukkan kekerasan. Pertanyaannya, apakah sifat air dapat direfleksikan dengan atribu yang dimiliki manusia di ajaran agama Hindu, serta sampai di mana air dapat direfleksikan di alam nyata suksmo. Niki dari pertanyaan untuk Prof. Nyoman Suarke. Jadi ada lagi notis dari teman-teman, kami tunggu. Ini ada juga dari Ida Bagus Putra Yatnya. Chatnya begini. Filosofi air nampaknya tercermin dalam realitas perilaku berpolitik masyarakat kita. Untuk mencari dukungan, suara konsep air menjadi acuan. Seperti makna air sebagai tirta, air dalam pengertian air mani, dan air sebagai yeh. Melalui jalur aliran tirta, hubungan leluhur, sisya, puri dan sebagainya, sebagai air mani, melalui jalur soroh dan klan saudara, hubungan perkawinan dan sebagainya. Dan sebagai yeh, dalam konteks institusi organisasi sosial seperti Subak, bagaimana pendapat Bapak tentang realitas ini terkait munculnya sifat air dalam kegiatan politik itulah intinya, Pak. Tentu nanti bisa didiskusikan bersama bagaimana politisi kita membangun hubungan di menjelang pesta demokrasi ini mengacu pada sifat laku air gitu, Pak. Silakan untuk sesi pertama Prof. Suarke yang memberikan penjelasan atau tambahan pemahaman pada peserta kita. Terima kasih pada senior saya, ini dua guru saya, Pak Prof. Nengah Sudipo dan Profesor Dr. Ida Bagus Putriyarya MA, dan kolega saya Dr. Sumarjana. Yang pertama tentu saya berterima kasih dan sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh guru saya Pak Prof. Nengah Sudipo, dan beliau memang sangat tekun dan konsisten di dalam melestarikan, jadi melakukan pelindungan kalau saya sebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017
melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan mengenai bahasa, aksara, dan sastra Bali. Jadi beliau sudah menerbitkan sejumlah buku, tentu hal ini sangat penting dan saya pun setuju. Kalau bisa saja misalnya nanti karya beliau itu bisa dicetak lebih luas, disebarkan lebih luas oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, itu akan menjadi sangat bagus sekali. Ya karena karya-karya beliau itu tentu dia pertama berfungsi mendokumentasikan, khususnya kalau tesaurus air tadi seperti kita bicarakan hari ini, di situ ada banyak hal pengetahuan tentang air. Jadi karena bahasa itu ya memang media untuk mengungkapkan segala ide, gagasan, konsep manusia terhadap apa yang dialami dan dilakukan oleh manusia itu sendiri, khususnya tentang air. Saya sepakat nih ke Prof, ya dan mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan. Kemudian dari Pak Putrayatnya ya, kalau kita lihat memang Ratu, ya kalau kita bicara politik identitas pada hari memang kan sesuatu yang dikatakan sangat berbahaya ketika kita melakukan identitas dalam rangka kita melakukan pemecah belah persatuan kita, melakukan polarisasi. Ketika dalam sastra dikatakan kalau itu riak-riaknya yang kita pisahkan, tetapi jadi makanya air itu kan berantakan dia. Tapi ketika kita bisa memaknainya lebih dalam, tentu sangat bermanfaat. Jadi bukan berhenti pada, kalau menurut saya bagaimana misalnya di dalam berpolitik kita menggunakan konsep air, justru lebih menekankan kepada perannya yang itu sejatinya yang menyejukkan tadi, ya. Ngetisin gitu ya bahasa Bali, mendayuhin jagat. Jadi politik kan cenderungnya panas. Jadi kalau politik itu cenderungnya memanas. Nah, ketika kita menggunakan peradaban air di dalam berpolitik, maka suasana politik yang sebenarnya panas itu bisa menjadi sejuk. Jadi ngetisin gitu ya, ngamertanin pada akhirnya. Jadi sesuai dengan hakikat air sebagai amerta. Jadi ia akan mengamertanin gitu ya. Ya memang kalau seperti yang kita lihat tadi misalnya ketika Tirta ya melewat jalur leluhur sisia gitu di aben titiang aja surian titiang dimanfaatkan, atau kemudian lewat jalur Soroh ya klien kita di Bali bisa juga orang mencari suara ya, kemudian dan sistem subak atau bantuan desa adat dan sebagainya ya bisa. Tapi sekali lagi bagi saya di situ janganlah politik identitas yang dalam konteks tadi itu memanas-manasi masyarakat, memecah belah masyarakat, tetapi justru sebaliknya berguru pada air untuk berpolitik dengan substansi bahwa politik itu adalah menyejukkan, ngamertanin ya. Jadi bukan ngawisyanin, karena air saja memiliki dua dimensi. Dia memiliki santa rupa ya ngetisin, menyejukkan, mendamaikan, menenangkan, menyegarkan begitu. Tetapi juga keruru rupa ia akan menjadi bencana, musibah ketika dia berlebihan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan kemudian dari Ketut ya, apakah air itu dengan sifat lemah lembutnya itu juga merupakan refleksi dari Sadripu? Ya, kalau kita bisa menganalikan Sadripu, seperti juga saya katakan tadi, air itu adalah berdimensi dua, ya, santarupa dan kerururupa. Sadripu pun sama dengan santarupa, dua dimensi. Kalau tidak ada Sadripu, ketika kita menggunakan sebagai daya hidup, Sadripu itu penting. Tetapi di dalam menggunakan daya hidup, maka Sadripu itu harus dikenalikan juga, sebagaimana juga kita memanfaatkan ketika air matemahan merte bukan air atamahan wisya. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita di dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi saya katakan tadi, anggaplah di dalam dunia berpolitik seperti tadi, kita akan menyongsong dunia berpolitik, manfaat kita berguru pada air tidak salah, dan itu sesuatu yang mulia. Jadi manfaatlah, carilah, dipertebarlah, kedepakanlah santarupa air itu sendiri. Santarupa Sadripu itu sendiri ya. Jadi kita bisa melihatnya seperti itu. Sebagaimana hakikat air itu adalah di awal saya katakan tadi pada secara filosofis teks air itu sebenarnya prah ya. Pah namanya. Pah itu sari, intisari dari aksara
ketika ini. Sehingga apa? Dokter pun tadi melihat mengapa permainan bunyi yang apakah itu kebetulan atau tidak yang dilakukan Jenar tentang cerpennya tadi. Di situ ada permainan bunyi ya, kalau kami menyebut alam kara di dalam kekawin, permainan bunyi A, ah dan I. Kalau kita lihat di dalam model saya tadi, ah itulah air. Jadi pasangan dari ang. Kalau ang api, ah air. A agora ya Wisnu. Jadi I itu Isana, dia ke tengah ketika ia akan melakukan pertemuan. Karena air adalah purusha, ya tadi air mani, sehingga perempuanlah yang mengalami. Itu. Sehingga pertemuan inilah antara purusha dengan perdana. Perdana ini yang sebagai mewadahi gitu ya, tempat pertemuannya, sehingga lahirlah janin. Itu tadi yang harus saya akan menjaga dan seterusnya karena itu ketika kemudian air tadi itu menuju kepada dari ah ke ang itu. Jadi pertemuan antara ang dan ah itulah kehidupan itu sendiri. Ya kalau tadi Jenar Masayu menyebutnya janin itu ya tadi. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin nanti Pak Dr. Lolo juga Lono akan menambahkan. Terima kasih. Kalau kembalikan pada Pak Wayan, silakan. Jawabnya sangat lugas dan jelas ini. Tidak perlu saya bahas lagi karena pertegas. Jadi laku air itu adalah menyejukkan. Pesta demokrasi juga harus menyejukkan walaupun di sana ada kepentingan-kepentingan politis. Sebelum ditambahkan Pak Dr. Lono, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ketut. Kita lanjutkan untuk Pak Dr. Gabriel. Narasinya begini, sejak zaman purba manusia sudah tertarik untuk menyelidiki seluk-beluk bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pemikiran. Pertanyaannya, sampai sejauh mana hubungan bahasa atau sastra, semiloka dan pikiran dalam berkomunikasi? Ini untuk Pak Dr. Gabriel. Silakan sambil melengkapi wacana tadi, Pak Dokter, kami beri waktu untuk menanggapinya. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya unmute dulu. Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi, jawaban tadi. Cuma saya ingin menggarisbawahi saja sebetulnya, ya, menggarisbawahi bahwa air itu selalu punya dimensi-dimensi atau kekuatan yang katakanlah bisa dibilang positif maupun negatif, ya, dia bersifat dwi rupa itu kan selalu ada juga komplementaritas, nggak bisa cuma salah satu saja gitu kan, ya, itu saya kira sangat kuat juga dipahami di dalam budaya Bali, spiritualitas Bali, skala niskala dan sebagainya begitu ya, itu kan selalu dua dan itu melengkapi. Jadi daya positif maupun daya negatif itu ada semua pada air. Dan menurut tadi yang disampaikan, memang kemudian skala, niskala, dan sebagainya, kita mengarah pada yang daya positifnya. Gitu. Tapi seperti yang tadi ditunjuk, kalau saya melihat dari contoh yang dari Jenar Maisa Ayu tadi ya, ketika perjalanan untuk menuju yang positif itu bukan berarti tanpa mengalami hambatan gitu kan. Ya. Kita bisa bahwa akhirnya yang dituju itu tetap sesuatu yang daya air yang positif ini. Ya. Tapi perjalanannya itu termasuk juga bagaimana kita mengalami daya-daya negatif atau dimensi-dimensi negatif atau dimensi kekuatan ya, supaya akhirnya kita sampai pada pemahaman mengenai air yang menyejukkan dan sebagainya. Tadi daya-daya. Ya. Baik. Kemudian kalau menanggapi pertanyaan Bli atau ya komentar Bli Ketut gitu ya, perkara komunikasi dan lain sebagainya dengan ya
saya kok merasa bahwa memang ciri khas, saya cuma menegaskan ulang ini ya, ciri khas dari segala sesuatu yang namanya seni, kita pakai seni itu adalah bahwa dia tidak sekedar menyampaikan informasi, gitu, ya. Entah itu lewat tari, entah itu lewat lukisan, ya, atau lewat sastra, jadi lewatnya materinya, selalu lebih dari itu, gitu, ya. Tidak sekedar mau mengatakan, oh air ini adalah sumber kehidupan, gitu. Enggak seperti itu kan. Tapi caranya itu cara-cara yang mempesona, yang lebih bisa kena ya di hati, gitu, ya. Itu bedanya antara orang jalan kaki dengan joget baris kan. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang menjadi terperhatikan cara ketubuhan kita bergerak, ya. Seperti halnya juga di dalam berbahasa, berkomunikasi. Nah, apakah setiap kali kita berkomunikasi selalu sastrawi? Mungkin juga nggak perlu, kan? Ya. Jadi ada saat-saat tertentu di mana konteks-konteks tertentu di mana cara-cara sastra berbahasa itu menjadi suatu hal yang penting di dalam mengungkapkan gagasan, tetapi dengan cara yang kan kuat, gitu kan? Ya. Makanya itu sastra kemudian ada kaitannya dengan ritual, dengan agama, sastra dengan filsafat dan sebagainya gitu. Karena lebih lengkap dia bisa menangkapnya. Ya. Dan jangan dilupakan bebunyian ya. Bebunyian bukan sastra dalam pengertian tulisan enggak, tapi bebunyian, bunyi, huruf tadi sudah dinyatakan juga bagaimana di dalam saya sedikit belajar pernah membaca terjemahan Prof. Prof. Bandem dari Prakempel, itu kan, dan ding dan dung dan sebagainya itu. Nah, itu bunyi, ya. Dan kadangkala efek itu seperti mantra itu nggak perlu makna kok. Bunyi itu sendiri bertenaga, kan begitu kan? Ya, bebunyian itu sendiri mempunyai efek, tidak pikir di sini. Ya. Jadi saya kira mantra itu yang kontribusi dan respon balik saya terhadap yang dinamakan oleh Bri Ketut. Saya kembalikan pada moderator. Dr. Lono, jadi penjelasannya memang sudah sangat lengkap. Jadi apresiasi tentang kecakapan informasi memang sudah kita lakukan sejak zaman purba. Kita sekarang saya kembalikan pada wahananya yang beda. Satu lagi partisipasi dari semeton kita yang hadir lewat daring, yaitu dari Ibu Ida Ayu Mahyuni. Jadi chatnya untuk Pak Prof. Suarke. Narasinya begini, Prof. Pertanyaan saya singkat saja untuk Prof. Suarke. Pertanyaannya, apakah sumber mata air yang ada di Tirta Empul perlu dipuja lagi melalui Selinggih agar menjadi air suci atau tirta? Atau mata air yang di Tirta Empul itu sudah dianggap mengandung pancatirta? Suksmo, Prof. Demikian pertanyaannya, Prof. Baik. Ini kolega tiang Budayu, matur sesuma ring Budayu. Pertanyaannya menarik ya, keseharian gitu ya. Apakah air yang di Tirta Empul itu sudah otomatis dalam konteks tirta itu tidak perlu dipuja dan sebagainya? Nah, dalam konteks ini saya memperkenalkan 3 istilah ya, yang sudah lazim juga diperkenalkan oleh Kramo Bali. Itu kan ada toye, tirte gitu ya. Nah,
Kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya biasa kita pakai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kalau toye itu air yang masih ada pada sumber-sumber tempat suci. Nah, gitu kalau kita tahu. Artinya karena air yang tadi itu sudah disucikan dalam arti dimuliakan, tapi belum tentu didoakan. Jadi diyakini sebagai tempat yang suci gitu ya. Nah, kemudian tirta itu jelas air yang sudah didoakan, diinisiasi oleh Sulinggi Rohat Nyawan Indu. Nah, dari batasan ketiga ini kita bisa melihat tirta empul itu adalah air masih dalam konteks toye kalau menurut yang ini. Karena air yang ada di tempat suci. Tetapi bagaimana kemudian air itu supaya nanti lebih bermanfaat lagi, maka akan didoakan lagi menjadi tirta sesuai dengan fungsinya. Untuk apa nanti beliau mohon tirta itu berikutnya. Jadi kan kita mengenal 11 jenis air yang ada di tempat atau toye ya. Jadi ada 11 toye yang ada di tempat-tempat suci tadi, tempat-tempat suci untuk air itu. Ya mulai dari toyo pengentas supaya menjadi tirta pengentas begitu. Toyo sudomale supaya menjadi nanti tirta sudomale. Sedemikian artinya apa? Jadi air itu apa yang ada di tirta empul itu masih bersifat toyo menurut saya. Di titiang retu nggih. Mawinan punika dika kependak toyone dika demun wau nika kaambil raris ke ngen sarana tirta raris oleh Ida Sang Sulinggi ditatkalan sampun ke puja untuk Ida Sang Sulinggi. Nah nika jadi seperti itu kira-kira perbedaannya ya. Jadi menurut saya karena kita memiliki 3 dimensi toye, tirta. Jadi seperti itu. Jadi air di tirta empul itu masih menurut saya dalam kategori toye. Jadi toye itu ada 11 ya, dari toyo pengentas sampai toyo ning. Gitu. Jadi ada toyo pengentas, sudomale, pangidar, pangening-gening, dur mengale, penglubaran, pengukatan, pembersihan, gange dan ning sendiri. Jadi itu kira-kira. Nika pecawisan titiang budayu nggih, matur semua kirang langkung. Nggih. Prof jawabnya sangat lugas ini, pemahamnya memang betul-betul lengkap tentang air. Jadi kalau Prof nyebut Ratu Surya mungkin saya juga ikut Ratu Surya mungkin karena Ida Ayu Mahyuni niki suksemo sampun sareng ring webinar pemuliaan air disebut. Karena waktu juga terbatas, saya beri kesempatan pada Prof Swarko dan Dr. Lono untuk mengedukasi halayak bagaimana ke depan kita sebagai generasi penjaga bumi yang hidup di bumi, bagaimana kita merawat hulu mata kita, air sebagai sumber kehidupan. Jadi silakan sampaikan pesan dan ajakan sehingga sastra nanti benar-benar bergerak menuju satu implementasi bahwa dengan karya sastra orang bisa membangun budaya atau perilaku menjaga unsur-unsur alam itu sendiri. Dalam konteks ini tentu bagaimana laku air bisa menjadi anugerah kehidupan bagi kita ke depan. Silakan Pak Prof. Wayan Dira Harsana nggih. Saya singkat saja sebenarnya. Jadi marilah kita tetap memahami ya apa yang kita kenal dengan mata air. Jangan kita membalik mata air itu supaya berubah menjadi air mata gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi mata air itu begitu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan tadi saya katakan baik secara teologis maupun secara sosioekologis. Jadi kita harus melestarikan hal itu apapun yang bisa kita lakukan terhadap itu. Dan jangan sekali-sekali kita menganggap air itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tiada berharga bagi kehidupan. Ingat air adalah bagian vital dari kehidupan manusia itu sendiri.
betapa tergantungnya kita dengan air itu sendiri, dan kita harus menjaga, karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Dan sekali lagi jangan sampai air itu, mata air itu menjadi air mata kita. Jadi kalau sudah air mata keluar, ya otomatis nanti kan kekeringan juga tubuh kita gitu ya. Jadi seperti itu. Mari Bapak Ibu adik-adik semua, kita di Bali, kita memang agama Tirta ya, agama yang sangat mengedepankan Tirta, memuliakan air. Ya, karena disitulah saya katakan sebenarnya kita hidup ini mencari dari air, melalui air, dan udah kembali kepada air nanti itu sendiri. Sekian, terima kasih. Munawi kirang langkung unjuk lusuran titiang make titiang materi sejeroning pebeli bagan puniki punika sakaring ketamedan titiang dan lali titiang gunas gangrena pangapura. Om Santi 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 Om. Nggih, kalah kalian titiang. Pak Dr. Lono Simatupang, silakan sampaikan clue-nya bagaimana kita ke depan merawat bumi lah. Baik, terima kasih. Saya akan menegaskan ulang saja apa yang sudah disampaikan tadi, perkara perlunya kita menjaga air, tapi sekarang juga bagaimana kita, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjaga itu, bagaimana seni bisa ikut membantu menjaga itu, ya, kelangsungan hidup air itu tadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa marilah kita memandang sastra ini sebagai suatu daya, ya, suatu cara berbahasa, cara mempengaruhi orang, ya, sastra ini seperti hanya seni yang lain, itu cara-cara mempengaruhi orang. Dan marilah kita gunakan dengan bijak cara-cara mempengaruhi orang, ya, daya atau agensi, kemampuan transformatif lewat rasa dan sebagainya, ya, kita manfaatkan untuk betul-betul kita bisa marilah kita memelihara dan menjaga kelangsungan hidup kita dalam dan bersama dengan air. Jangan dilupakan bahwa itu tidak harus menjadi melulu perkara bahasa, melulu perkara tulis, tapi bahasa dan tulis, bahasa, tulis, dan kemudian juga visual, bahasa, tulis, ujaran, dan bahkan juga dengan tempat maupun wujud airnya itu sendiri. Dan seperti yang tadi kita dengarkan dari Prof. Sudipe, kosa-kosa kata yang ada tentang itu menjadi suatu hal yang juga sangat penting di dalamnya. Ya. Mari kita bersama-sama, ya, kebetulan besok adalah Hari Sastra Nasional, ya. Kita bersama-sama menggali dan mengembangkan lagi daya-daya sastra untuk pemeliharaan dan kelangsungan air. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Lono. Jadi sebelum Zoom saya akhiri, Wijatullah Sari Sehan Publik Bagan di ruangan Padma Dinas Kebudayaan ini, saya yang ada di ruang Padma dan Prof. Warga termasuk Muhammad Heri mengucapkan selamat Hari Sastra Nasional ke-9 yang jatuh pada tanggal 3 Juli besok. Mudah-mudahan sastrawan, budayawan kita terus berkarya dan melahirkan karya-karya yang memperhalus budi, sehingga dengan membaca karya sastra lahirlah insan-insan yang berbudaya untuk menjaga kehidupan kita harmoni dalam konteks ini menuju jagat kita. Jadi saya Dira Arsana selaku moderator, mohon maaf jika selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam hal penyebutan nama, istilah, saya mohon maaf. Dan untuk dua pemateri saya, terima kasih atas waktu dan pemikirannya untuk mengajak Kerama Bali untuk merawat alamnya lewat Nangun Satkertiloko Bali. Itu kita berharap Bali bergerak, Bali era baru bisa terwujud. Zoom saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk para narasumber, moderator, dan untuk kita semua pada hari ini.
Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama Widya Tula Sarasehan, Seni Sastra Tirta Adicita Sastra. Serta kami informasikan Widya Tula untuk besok Minggu 3 Juli 2022 akan ada Widya Tula Sarasehan Arsitektur Perundagian Tapa Tirta dengan narasumber Dr. Ana Agung Rai Remawa dan DRSI Ketut Pratnya serta moderator Cokorda Yudhistira. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhirnya acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suci Mahakelangu, luir nian tirta pawitra nalasaken ikan sebel kandel mereka nang jagat itu. Sumilik dining parwi kuam muji-muji sude, pahari sude.